Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sahabatku semua, salam berjumpa kembali. Salam sejahtera, semoga sehat selalu dan dilancarkan selalu ya rezekinya masing-masing tentunya. Oke, buat kawan-kawan seperti biasa, jangan untuk di awal jangan lupa yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, biar saya tetap semangat. Dan buat rekan-rekan yang sudah sering mengunjungin, ini saya mau membagikan cara baru, trik baru untuk kita mencari pundi-pundi rupiah ataupun dolar dari web ya, di channel kreativitas sederhana ini. Buat yang baru berkunjung, dan kalian yang lainnya juga, jangan di skip karena kali ini gue mau ngasih tips ataupun trik cara menyelesaikan survei kawan-kawan ya. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya, dari kemarin udah banyak banget yang minta. Ada banyak keluhan, survei selalu ditolak dan ditolak gitu ya. Jadi oke, kita langsung aja ya. Jadi nanti kalian bisa regis di mana aja. Jadi ini kebetulan ada yang legit ya, saya ngambil di voucher, di Fear Voucher ataupun yang lainnya gitu kan banyak tuh ya platform-platform yang menyediakan untuk survei. Nah, jadi kemarin tuh terlalu banyak yang ngejapri dan segala macam. Kenapa sih setiap mau masuk itu selalu ditendang lagi, keluar ditendang ditolak, selalu tidak ini gitu. Dan nih, kalau nggak percaya bukan apa-apa ya, kalau misalkan kita ngeklaimin dari ini kan lama banget untuk withdraw. Di sini minimal withdraw kalau kita lewat USDT itu $2 ya minimal. Dan kalian jangan lupa untuk ngebuka ini, intinya PTS HDS-nya, karena itu merupakan pemasukan ya buat dari web ini sendiri. Nah, kayak gini. Salah satu ngumpulinnya pertama, aduh ya Allah, PTS HDS ini jangan lupa kalian kunjungin dulu gitu kan, supaya akun kalian itu selalu dipandang baik dan dikasih jatah survei gitu kan. Oke, bentar, kita kumpulkan ini dulu ya. Ini dari sub ADS-nya ya. Lagi dan lagi masalah jaringan selalu. Setelah kita lewatkan aja itu jaringannya, aduh kacau bener ini. Jadi gini kawan-kawan ya, tips untuk masuk ke survei itu, ini kan ada di Overwall. Nah, ini kan banyak ini platform-platform untuk survei ya. Terserah kalian mau ngambilnya yang di mana gitu kan. Tapi biasanya umumnya yang gede-gede itu bayarannya dari Yuno. Nah, ini kita contohkan, kita ambil di medium 4 ya. Yang medium 4. Oke, setelah kita klik, bentar, yang ini kita close dulu tadi. Nah, ini kan banyak nih survei ini, bayarannya di sini yang gede-gede gitu. Nanti saya lihatkan bukti withdraw ya sama kalian. Nah, misalkan kita ambil ini ya, ini yang gede nih. Nah, gimana supaya lolos? Umumnya kan kita baru mau masuk udah ditendang, baru mau masuk ditendang ya kan. Nah, kita klik. Nah, di sini kita itu kan mengisi profil ya kawan-kawan. Jadi ini tips yang harus kalian ingat. Sebenarnya di sini itu relevan. Kita harus tahu tujuan dari survei. Jika kalian mengisi dengan hanya semaunya kita, itu makanya selalu ditolak, ditolak dan selalu ditolak gitu ya. Lalu berikutnya, oke, dia men-scan dulu. Nah, di sini ini kalian centang ya, saya mengerti. Oke, berikutnya, dan kalian kalau mengerjakan survei jangan buru-buru ya. Biasanya kita langsung klik aja, dan itu membuat mereka curiga gitu kan. Nah, di sini saya sarankan kalian itu pakai yang nih, wanita. Kenapa?
Umumnya yang namanya survei itu ya, itu mereka mau mengeluarkan produk gitu kan. Jadi yang tukang belanja itu kan rata-rata tuh wanita. Jadi kalau kita ambil pria kebanyakan, yang wanita ya, yang atas, sorry sorry, yang ini ya. Jadi laki-laki itu kan agak ada banyak juga sih yang tukang ini teman, rata-rata kan wanita dan kebanyakan survei itu kan untuk produk gitu kan. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, di sini saya sarankan sama kalian, kalau untuk melewatkan profil, kalian ambil itu ya, yang ini atau yang ini, ya kan? Pekerjaan itu atau yang ini. Nah, ini umum rata-rata yang selalu dimintain untuk masalah tanggapannya. Oke. Sekarang kita buktikan, kita ambil aja misalkan yang paruh waktu ya. Setelah itu kita lanjut. Nah, kalian lihat kita nggak diserang, biasanya kan campakan keluar gitu kan. Oke, ini jangan lupa kita kasih captchanya dulu. Biasa di Uno. Setiap platform itu kadang dia ada yang beda-beda ya. Memang kalian ingat, nanti di sini ada hal-hal yang penting supaya kalian bisa masuk untuk mengikuti survei. Nah, tahun lahir ini umumnya berdasarkan dari produk yang mau ditawarkan gitu. Nah, saya sarankan kalian itu ngambil itu usianya antara perkisaran itu 30 sampai 40 tahun ya. Itu sih yang umumnya kebanyakan survei itu yang diambil. Misalkan kita ambil berarti 19, kalau misalkan di umur 36 gitu kan, berarti 84 atau 82 38 gitu ya. Nah, jadi ini salah satunya. Kita lanjut 1982. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini survei, yang namanya survei itu produk itu beredar itu di kota. Kalau kalian bilang pedesaan ini, kalian akan kena tendang. Jadi kalian ambil yang tinggal di kota. Karena produk itu bukan dijual ke kampung untuk pertama kali. Karena yang di kampung itu kan dari kota baru dibawa ke daerah-daerah gitu kan. Nah, kalian ambil yang kota. Kalau kalian tinggalnya di kampung gitu, terus kalian jujur gitu kan, kalian bikin di pedesaan ya, kalian nggak akan diterima gitu, nggak akan pernah bisa masuk untuk dapat mengikuti survei gitu. Nah, pendidikan di sini kawan-kawan ya, saya sarankan ambil itu yang ini. Kenapa? Potensi dari orang-orang untuk masalah kinerja pasar itu sangat memahami dalam orang yang punya pendidikan pastinya. Bukan kita meremehkan yang tidak punya pendidikan ya, tapi ini kan permintaan dari mereka. Itu yang saya kasih tahu ke kawan-kawan gitu. Oke, kita ambil yang universitas. Lanjut berikutnya. Nah, untuk yang ini kalian ambil, terserah kalian mau yang AMD atau yang ini, terserah, atau mau sampai ke sini juga. Tapi biasanya kalau kalian ambil sampai ke magister yang strata 2, umumnya nanti dapat itu survei yang lumayan berat lah pertanyaannya gitu. Nah, kita ambil misalkan yang AMD aja gitu ya. Berikutnya. Nah, lewat bukan? Selalu jalan terus. Nah, manakah berikut tempat menggambarkan industri? Nah, di sini pekerjaan ya kawan-kawan. Oke. Kalian ambil itu yang bonafit, terserah itu mau apa. Cuman kalau saya sih umumnya gitu kan, mau kalian ambil di kimia atau di pabrik, cuman kebanyakan kalau saya bilang lebih baik, saran saya tuh nih, banyak lolos saya ambil di pabrik. Kenapa? Untuk jabatan dan segala macam di pabrik itu banyak masalahnya. Oke, kita ambil berikutnya, lanjut. Nah, untuk level, sekarang di level saya sarankan itu ke kawan-kawan ambil itu nih ya. Untuk yang ini kalian ambil misalkan dia mau direkturnya, padahal kita bukan direktur ya nggak masalah, mereka juga nggak tahu kita siapa gitu kan. Dan ini untuk melewati profil aja supaya kita bisa masuk untuk mengikuti survei yang mereka tawarkan gitu. Tapi kalau kalian ambil yang di bawahnya itu susah sekali gitu kan kawan ya. Nah, misalkan kita ambil di sini contoh manajer, kita sebagai seorang manajer ya, berikutnya lihat. Nah,
Untuk penghasilan, nah di sini kawan-kawan, kunci juga saya sarankan buat kalian itu ambil itu dari penghasilannya nih 150 juta ke atas kawan-kawan. Mau kalian bikin 200 juta ke atas nggak apa-apa, karena itu gabungan keluarga kok, bukan hanya penghasilan kita sendiri gitu kan. Berarti total gabungan penghasilan seluruh anggota rumah tangga dalam sebelum pajak. Oke, kita berikutnya. Nah, di sini untuk kenangan masa kecil ya, konsepnya saya sarankan kalian mengarangnya itu agak panjang. Terserah kalian, misalkan yang penting satu, kawan-kawan, jangan kalian isi di situ bermain di sawah ataupun kalian mandi di kali berlompat-lompatan dari jembatan, karena itu udah dideteksi sama sistem dan kalian tidak akan diberi survei. Nah, misalkan ini kita bikin ya, di saat saya pergi tamasya ke Hong Kong gitu ya kan, untuk berlibur bersama keluarga besar. Sungguh pemandangan yang indah terdapat di sana. Nah, ini udah lebih dari 9 kalimat kawan-kawan. Ya kalian bebas terserah. Yang penting yang saya katakan tadi itu jangan kalian buat. Itu umumnya awalnya saya pernah pakai kayak gitu kan, nggak pernah dikasih survei masalahnya gitu, udah kedetek dulu pakai masih dapat, dan sekarang udah nggak pernah dikasih. Nah sekarang kita lanjut berikutnya, kalian lihat lewat terus bukan. Nah setelah seperti ini kalian jangan terlalu buru-buru mencetnya itu ya. Nah habis itu kirim, kita lihat dia akan mencarikan survei untuk kita. Dan kalian di saat mencari survei, nah di saat disitunya ditolak, jangan kalian langsung close. Nah kalau ini kan we are sorry not, karena saya kedetek tadi udah melakukan survei. Nah kan tadi kita udah mengisi profil ya kawan-kawan ya, kita cari di tempat yang lain, misalkan di mana gitu, di sini. Nah udah, kita udah selesai profil, sudah untuk profil udah lewat, kita tinggal cari survei aja di mana, nanti kita nggak ngisi profil itu lagi, seperti itu kawan-kawan. Tapi kalau jika kalian udah meriset, oh saya udah nggak dikasih lagi yang di sini ya, di medium 4 udah saya ambilin dari tadi. Coba kita buka di tempat yang lain, ada CPX. Kita coba. Jadi itu cara tadi tips dan triknya untuk kalian melewati profil, dan selanjutnya tinggal survei yang tersedia yang disiapkan sama platform gitu ya. Coba kita ambil level ready. Apakah saya masih kedetek? Tadi saya udah ngegarap beberapa survei soalnya hari ini. Nah ini coba kita buka yang Yuno tadi ya, yang paling atas ini. Apakah masih kedetek sama mereka? Nah ini kalau step muncul kayak begini kalian okein ya, karena mereka aduh nge-lag lagi nih, ntar kawan-kawan. ngeblank. Ntar saya fuse dulu bentar ya. Oke kawan-kawan, kita lanjut. Error tadi dia. Sebentar, coba kita masuk di sini. Ini sebenarnya nggak terlalu sulit untuk lewatin profil itu. Yang penting, nah ini email, kalau kalian ngambilnya dari Zen ini bebas ya, terserah kalian gitu kan. Email masukin aja email asal-asal untuk di your survey. Jadi pada intinya kunci di survei itu awal kali kalian untuk bisa mengisi profil itu kunci, bagaimana supaya kalian bisa masuk mengikuti dan mendapatkan jatah survei gitu kan kawan ya. Oke, nah dia lagi mencarikan survei untuk kita. Iklan, berarti saya masih kebaca ini, kedetek tadi nih, bukti saya tadi udah menggarap survei ya. Ini harus biasanya kalau udah selesai 1 atau 2 survei yang kita garap itu jedakan waktu itu 1 atau 2 jam kawan-kawan.
Kalau nah ini masih pending tuh 28 menit lagi. Nah ini tadi tuh lihat yang tadi, ini yang saya kerjakan, kalian lihat. Dan withdraw saya itu nih, dari platform lain juga sama ya, saya lakukan seperti Dogemet, yang ada platform-platform untuk surveinya gitu kan. Ini baru saya withdraw. Nah sekarang kan DGB itu harga 1000 ya tuh. Saya withdraw kapan ini? 14 jam yang lalu ya kan. Nah ini 3 hari yang lalu 90 DGB, 7 hari tuh USDT. Jadi udah banyak banget, yang ya alhamdulillah sih dari survei ini sekitar 100 sampai 200 ribu sehari mah dapat, karena kita jangan ngandalkan hanya satu di Fear Voucher aja gitu kan. Selesai dari sini kita close, kita masuk ke yang lain gitu kan. Coba kita cek ya. Nah di Voucher Pay juga kalau kalian mau garap, ini juga ada ya untuk surveinya di Voucher Pay itu. Jadi kalau kalian udah tahu kuncinya seperti yang saya kasih tahu tadi, masuklah dengan cara yang tadi, tinggal tunggu survei yang mereka kasihkan ke kalian gitu. Nah itulah tinggal kalian jawab, kalian selesaikan. Dan bayaran survei itu lumayan, bener-bener saya bilang bukan ini lagi ya, benar-benar legit kalau saya bilang, karena kita ngumpulin susah payah itu di Pocket Pay, di survei ini benar-benar ini nih, kalian lihat ini ada 31 DGB. Ini dari ini ya, dari Dogemet saya satu hari semalam ini, kemarin dapat 31, dan yang hari ini itu masih ada yang pending juga, withdrawnya. Coba kita ini bukti aja buat kawan-kawan, bukan saya bermaksud untuk menyombongkan diri gitu kan. Dari ini semuanya dari survei tuh, udah ada berapa banyak saya withdraw tuh, hampir setiap hari kawan-kawan ya. Tuh tanggal 19, tanggal 18, tanggal 15, 14, 13, 11, tanggal 7, terus seperti itu kan nih. Ini dalam jumlah DGB ya saya withdraw ya. Tuh. Tahu kan harga DGB sekarang berapa gitu. Ini semuanya dari survei kawan-kawan. Nah jadi bukti-bukti withdraw juga kalau misalkan ini. Nah nih kita lihat yang saya tarik, saya withdraw itu ke Binance, saya lempar ke Binance, dari Binance saya lempar ke Pintu ya. Jadi nggak ada lagi ya yang kayak kemarin banyak yang nanyain, kebingungan aja untuk masalah survei, baru ngisi profil aja udah ditendang keluar, masuk nggak bisa masuk katanya gitu kan. Nah jadi itu tadi tips, sebenarnya ada beberapa pilihan kan yang saya kasih tadi itu, kalian ngambilnya apa aja gitu kan. Ini semalam juga udah saya withdraw, kayaknya dia udah kosong lagi. Nah ini saya setiap 2 hari sekali, paling nggak 3 hari gitu, saya tarik tuh 400 300 nih. Ini continue ya kawan-kawan ya, tuh 400 600, semua ini benar-benar dari survei kawan-kawan. Jadi apa yang saya kerjakan, ada sih sebagian yang dari Termux juga gitu kan, terus yang web-web lain, tapi besarnya itu rata-rata saya ngambil itu dari survei kawan-kawan ya. Tuh oke, ini kita close aja. Jadi itu aja video tutorial kali ini, simple, sederhana, hanya tips agar kalian bisa mengikuti survei juga. Dan selanjutnya setelah survei itu kalian tinggal ngisi profil lagi. Biasanya kan setelah kita dikasih survei, kalian ngisi profil, dan jangan lupa data kalian yang awal gitu kan yang kalian isi. Dan jika kalian ditanya punya anak, ya sesuaikan aja dengan usia yang kalian buat, kira-kira anaknya mau 2 atau 3 gitu kan. Nah usianya disesuaikan, itu tinggal kalian pilih dan bermainnya di paradigma lagi. Jadi kunci awal itu di profil yang awal. Oke kan kawan, itu aja video singkat kali ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa tetap dukung, dan bagi kawan-kawan yang baru berkunjung ke channel ini dan belum bergabung, pengen banyak
konsultasi dan kita berbagi, masuk ke grup channel Telegram aja ya kawan-kawan ya. Nanti di sana kita bisa bareng-bareng, misalkan ada yang tidak dipahami bisa tanyakan langsung sama saya nanti di grup Telegram, dan ada channel Telegram juga. Eh, jadi udah itu aja, singkat aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.